Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya bagi kita. Di kesempatan pagi ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah. Mari kita mempersiapkan diri dengan kita bersaat teduh. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita ini. Kebaktian Minggu 26 September 2021. Kita mulai dengan satu pengakuan pertolongan bagi kita datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah sejahtera, damai, sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Amin. Ayat penuntun bagi kita di dalam kebaktian saat ini terambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan bahwa Dia akan menyertai, ada bersama dengan umatnya. Dan itulah juga yang kita yakini saat ini, bahwa di dalam ibadah kita sekalipun kita berada di tempat masing-masing, Allah ada di situ. Kita nyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir. Sembah sujud padanya.
Silakan duduk, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, yang terus memeliharakan kehidupan kami. Kami bersyukur kalau di pagi hari ini Engkau menganugerahkan kami satu kesempatan untuk kami datang ke hadapan-Mu, untuk kami datang memuji dan menyembah Engkau. Ya Tuhan, kami menyadari sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sesungguhnya ya Tuhan, kami menyadari dalam kehidupan kami ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam hari-hari kehidupan kami, ada banyak cara hidup yang kami pikirkan, yang kami lakukan, jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, sesungguhnya kami menyadari betapa kami tidak layak untuk datang di hadapan-Mu. Tetapi sekali lagi kami boleh mengingat akan cinta kasih Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati untuk menyelamatkan kami, menebus dan mengampuni dosa kami. Dan itulah yang memungkinkan kami memiliki keberanian untuk datang. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi menguduskan kami tak kala kami boleh datang di hadapan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, sembah, sujud dan pujian kami boleh memperkenankan Engkau, dan Engkau juga akan menuntun kami di dalam kami boleh menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan, pembacaan Mazmur dari Mazmur 119 ayat 121 sampai 128. Dan kita akan baca secara silih berganti. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan. Di segala abad dan tempat kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Anugerah dan kasih Tuhan yang besar, sungguh luar biasa telah Tuhan anugerahkan.
sebenarnya betapa kita tidak layak dan kita tidak berhak untuk mengalami kasih Tuhan, tapi itu telah dinyatakan. Darahnya telah dikorbankan. Mari kita menyatakan penghormatan kita kepadanya, penghormatanku. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru SKKK Jalan Kapten Muslim. Waktu dan tempat kami sediakan. Yesus,
Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Kecukupan telah Tuhan anugerahkan. Saat ini kita akan menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan. Kita memuji Tuhan dengan lagu Betapa Hatiku. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami di dalam kehidupan ini. Bukan saja di dalam kecukupan materi, tetapi juga ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami, apapun situasi hidup yang kami alami. Kehadiran Tuhan yang menguatkan kami. Kami bersyukur pada saat ini dalam kesempatan ibadah kami boleh mempersembahkan bagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami untuk dapat dipakai mendukung akan pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengajari kami agar di dalam perjalanan kehidupan kami sungguh kami menyadari bahwa Tuhan menginginkan bukan sekedar rupiah demi rupiah boleh kami persembahkan,
tetapi segenap kehidupan kami persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri juga yang terus memeliharakan akan kehidupan mereka. Di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlangsung pada sekarang ini, biar kiranya Engkau juga ya Tuhan yang menolong masing-masing kami di dalam berbagai situasi kehidupan kami dan di dalam rencana rancangan-Mu bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu dalam pergumulan, apakah itu di dalam perekonomian dan pekerjaan. Demikian juga ya Tuhan di dalam kesehatan. Ada beberapa saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Khususnya Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan Ibu Kemin. Tuhan, biar kiranya Engkau yang menolong. Demikian juga dengan Pak Kemin. Di dalam kondisi kelemahan tubuh yang mereka alami, bahwa mereka Tuhan untuk boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan mereka, Allah yang terus ada menyertai mereka. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang bergumul di dalam relasi satu dengan yang lain, suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara. Tuhan, kiranya Engkau juga hadir dan menolong. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, ajari kami Tuhan, untuk kami datang kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang peduli, dan Tuhan sendiri yang akan menuntun kami. Dan biar Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam berbagai situasi kehidupan. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu peduli dan mengasihi kami. Dan kami, Engkau inginkan agar menjalani hidup yang bagaimanapun, kami terus boleh mempermuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu yang pada saat ini dalam tahap renovasi Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang hadir dan menolong untuk segala hal yang diperlukan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Kami rindu ini dapat diselesaikan dan pada akhirnya juga dapat digunakan untuk menjadi tempat umat-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami terus juga berdoa menyerahkan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus di 3 lokasi yang ada di Medan ini, Jalan Rambung Kapten Muslim dan juga Jalan Mayang. Ya Bapa, kami menyerahkan semua yang Engkau libatkan boleh mengambil bagian di dalam pelayanan, mulai dari badan pengurus, pimpinan akademik, dan juga guru-guru. Biar kiranya Engkau yang terus menuntun kami, mengajar-ajari kami, untuk kami dapat melakukan, mengerjakan akan pekerjaan-Mu untuk memperkenankan hati-Mu. Dan kami berdoa untuk setiap murid yang Engkau percayakan untuk dididik. Kami rindu ya Tuhan, agar Engkau memakai kami untuk boleh mendidik mereka. Dan terlebih Tuhan, memperkenalkan akan Kristus bagi mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak yang percaya kepadamu dan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biar Engkau yang terus menuntun dan memberkati kehidupan kami. Hari demi hari untuk kami dapat memuliakan Engkau. Tuhan, kami terus berdoa juga menyerahkan untuk persekutuan yang sudah kami mulai di setiap hari Rabu. Kiranya Engkau juga pakai kesempatan ini menjadi satu wadah di mana kami umat-Mu lebih lagi bersekutu. Dan terutama ya Tuhan, kami terus mencari apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami boleh hidupi dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita memuji Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia.
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan bahwa kami tahu bahwa kami memiliki kuasa. Kami tahu bahwa kami telah menerima Injil itu. Tapi seringkali kami tidak mau ya Tuhan untuk memberitakan Injil itu. Kami tahu kami memiliki banyak keterbatasan. Kami tahu di luar sana dunia menciptakan begitu banyak batasan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami seringkali enggan untuk memberitakan firman-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang beribadah di hadapan-Mu, Allah yang telah mengutus kami. Kami tahu Tuhan, kami seringkali kurang di dalam melakukan amanat agung-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami datang pada hari ini, duduk di kaki Tuhan, kami ingin kembali dikuatkan melalui firman-Mu. Kami ingin kembali dihiburkan oleh firman-Mu. Kami ingin lebih lagi untuk menghidupi firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dengan berbagai keterbatasan, dan juga setiap kami yang mendengarkan. Kiranya Engkau yang singkirkan segala batasan yang ada, agar kami boleh menerima kembali Injil itu, boleh menghidupi hidup kami kembali, dan kami rindu untuk menghidupkan Injil itu bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu di hadapan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah masuk di minggu keempat bulan September. September ini bulan PI. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara menyadarinya bahwa dalam minggu-minggu ini kita telah membahas khotbah-khotbah yang mengenai pekabaran Injil. Atau justru jangan-jangan kita baru tahu, PI makanan apa itu? Nah, jadi saya coba ringkas secara singkat ya saudara ya. Jadi selama 3 minggu ini kita sudah membahas bagaimana seharusnya kita orang Kristen bisa berbelas kasih. Setelah itu kita diajak untuk bangkit dan bersinar, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Lalu setelahnya kita diajak lagi untuk kembali mengingat, memahami bahwa kita tuh punya privilege yang luar biasa. Kita ini imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dipanggil untuk menyampaikan pesan itu bagi yang istimewa. Nah saudara, tadi saya sudah berikan sedikit ringkasan dan sekarang izinkan saya untuk gantian bertanya ke jemaat sekalian. Saya mau tanya beberapa pertanyaan saudara-saudara. Yang pertama, apakah kita sudah melakukannya dalam beberapa minggu ini? Apakah kita sudah melakukan penginjilan beberapa minggu ini? Nah kalau belum, izinkan saya mundur lagi deh. Oke, kita mundur. Gak usah beberapa minggu ini. Selama pandemi deh. Selama pandemi sudah berapa kali? Atau sudah pernahkah kita menginjili? Kalau belum, oke, pertanyaannya ganti lagi berikutnya. Apakah kita pernah kontak rasanya di zaman pandemi kurang tepat ya, berinteraksi dengan orang-orang non-Kristen? Kalau tidak pernah berinteraksi, oke, apakah kita pernah berdoa secara khusus bagi orang-orang yang masih berada di luar Tuhan? Saudara-saudara, silakan jawab pertanyaan tersebut di dalam hati. Silakan juga nanti setelah ibadah boleh diskusikan itu dengan anggota keluarga atau rekan-rekan yang berada bersama dengan saudara. Seringkali memang sulit bagi kita untuk melakukan itu semua. Kenapa? Karena kita punya sejuta alasan, kita punya sejuta batasan ketika berbicara soal penginjilan. Memang betul saudara-saudara. Saya memahami, saya mengerti, saya tidak naif bahwa ada begitu banyak pertimbangan. Namun tetap pertimbangan tersebut bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak menginjili. Pertimbangannya apa saja? Saudara, saya coba berikan secara singkat 4 saja pertimbangan sekaligus meringkas khotbah-khotbah yang ada sebelumnya. Misalnya ada 4 yaitu hati, taktik, motivasi, isi. Secara singkat, soal hati, adakah kita punya belas kasihan? Yang paling dasar soal hati, apakah kita punya belas kasihan kepada orang-orang yang belum mendengar Injil? Adakah keinginan hati kita untuk sesama kita bisa bertobat? Soal taktik saudara-saudara, apakah kita pernah berpikir mengenai strategi dari penginjilan? Atau adakah kita mencari secara sengaja orang-orang yang ingin kita injili? Lain orang, like taktik ya saudara-saudara. Jadi hari ini kita nanti akan membahas tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di Yohanes 4. Tadi kita sudah bacakan ayat penuntun ibadah, kita sudah dengar juga bersama-sama. Nah itu akan berbeda dengan bagaimana cara Yesus
menghampiri atau menginjili, memberikan Injil kepada Nikodemus di Yohanes pasal 3. Tentu saja ada perbedaan. Nah, mengenai taktik ini mungkin tidak akan kita bahas. Tetapi kita akan bahas misalnya dalam PD Rabu kemarin atau PD yang akan ada minggu ini. Nah, silakan datang untuk kita saling berbagi tentang bagaimana kita menginjili dan kita juga akan doakan bersama. Soal motivasi, apakah kita mau jadi garam dan terang? Atau justru jangan-jangan kita hanya lebih ingin menyimpan terang itu di bawah gantang? Gak usah dilihat lah, kita orang Kristen mah rendah hati, gak perlu berbagi Injil. Soal isi, pernahkah kita merefleksikan isi kepala kita? Pernahkah kita berpikir tentang teologi kita? Pengenalan akan Allah yang benar pasti akan membawa kepada praksis yang tepat, tindakan yang tepat. Orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Injil, pasti akan hidup oleh Injil, pasti rindu untuk menginjili. Saudara-saudara, saya pernah melayani di sebuah daerah ketika saya praktek. Dan menarik sekali ada seorang jemaat yang pernah berkata seperti ini. Oh, penginjilan itu tugasnya penginjil. Saudara, ini harus dibetulkan ya saudara. Ini teologi dari mana saya juga gak ngerti nih. Dari mana dia bisa mendapatkan pemikiran seperti itu. Yang melakukan penginjilan bukan hanya penginjil. Nah, kalau begini artinya Ibu Ramaria sudah tidak perlu penginjilan dong, kan Ibu Ramaria sudah bukan penginjil. Nah, kan bukan begitu. Apakah artinya boksu-boksu tidak perlu menginjili? Bukan, saudara-saudara. Penginjilan adalah tugas semua orang. Ingat minggu lalu, kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi sebenarnya pertimbangan 4 hal itu, hati, taktik, motivasi, isi, betul sekali kita harus pertimbangkan, betul. Tetapi bukan alasan, bukan batasan yang menghalangi kita untuk menginjili, untuk tidak menginjili. Saudara-saudara, itulah sebabnya pada hari ini kita akan berbicara tentang Injil sebagai pesan yang menembus batas. Mari bersama-sama kita akan pelajari dari Yohanes pasal 4. Saudara-saudara, menarik sekali bahwa bagian ini dimulai dengan pernyataan di ayat 4, bagian yang kita baca, sebuah kata yang sangat menarik yang ingin saya bahas, yaitu kata harus. Ia harus melintasi daerah Samaria. Dalam istilah teologi ini disebut sebagai divine necessity atau keharusan ilahi. Karena sebenarnya justru orang tidak ada yang mau lewat sana. Percayalah saudara-saudara. Kenapa? Karena ini hubungannya sama dengan ayat yang terkenal di bagian ini yang tidak kita baca, yaitu di ayat 34-35. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara-saudara, orang tidak mau lewat Samaria biasanya. Dari Yudea menuju ke Galilea biasanya orang-orang memang lebih dekat saudara lewat Samaria. Tetapi orang biasanya putar lewat sungai Yordan. Nah, ibarat misalnya saudara saya dari Rambung mau ke Mayang, saya lewat skip, muter. Ya memang karena perbodan ya saudara ya. Tapi ya kira-kira seperti itu saudara. Saya jadi nggak lawan arah nih gitu. Karena harus putar lewat skip. Nah saudara-saudara, tetapi ini bukan karena perbodan, tapi karena ada kebencian. Ada hal-hal yang membatasi mereka. Saudara-saudara, tapi Yesus katakan di sini adalah harus. Kenapa? Karena makanan Yesus ialah melakukan kehendak Bapa. Makanan. Saudara, makanan itu keharusan ya saudara ya. Bukan pilihan. Makanya kita di masa pandemi seperti ini, kita boleh takut ke pasar. Boleh takut ke supermarket. Boleh takut ke restoran. Tapi kita gak akan takut untuk makan, bukan? Kita pasti tetap cari cara untuk makan gimana pun caranya. Mau kita takut belanja, mau takut beli makanan, tetap kita punya cara untuk bisa makan. Kenapa? Karena kita harus makan. Dan di sini Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dan inilah yang mendorong dan mengarahkan Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Setelah kita lihat di ayat 3. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Tapi dalam bahasa Inggris seperti ini saudara. When the Lord learned about this, he left bla 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 bla. When the Lord learned about this, learn about what?
Belajar tentang apa? Mengetahui tentang apa? Kenapa Yesus pindah? Learn ini bukan belajar, mengetahui. Kenapa dia pindah? Saudara, ayat 1-2. Pelayanan penginjilan yang dilakukan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu sukses berat, saudara-saudara. Lalu dia langsung lanjut pelayanan dan harus melintasi Samaria. Jadi Yesus telah berhasil melakukan pelayanan dan dia harus melintasi Samaria. Sebuah daerah yang tidak lazim untuk dilewati, bahkan tidak mau dilewati dengan alasan yang sangat jelas. Saudara, kita yakin bahwa penginjilan itu harus. Saya yakin kita pun tahu bahwa penginjilan itu adalah sebuah keharusan. Tapi tentu saja kita juga tahu bahwa ada begitu banyak batasan-batasan. Banyak sekali. Dan dalam kisah ini kita juga akan sama-sama melihat bahwa begitu banyak batasan yang ada. Tetapi kita juga akan sama-sama mempelajari bagaimana kita melampaui batasan itu. Kenapa? Karena kita punya Injil yang menembus batas. Batasan apa saja? Saya bagi menjadi dua, saudara-saudara. Yang pertama ialah batasan sosiokultural dan yang kedua adalah batasan theological. Yang pertama, saudara-saudara, batasan sosiokultural. Ini sebenarnya langsung terlihat, saudara-saudara, dalam judul perikopnya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Kata perempuan sudah menjadi batasan. Kata Samaria juga sudah menjadi batasan. Ditambah lagi dengan percakapan. Waduh. Tetapi ini masalah bagaimana kita melihat makna kata percakapan. Apakah ini sebagai batasan, melanggar batasan, atau sebagai peluang untuk melewati batasan yang tidak diperlukan. Saudara, percakapan ini dimulai oleh Yesus. Murid-murid sedang pergi ke kota untuk mencari makanan. Dan ia datang ke sumur Yakub karena dia letih. Saudara, jadi ini bukan gimmick ya saudara. Yesus demi penginjilan ya, pura-pura haus. Enggak ya. Yesus itu 100% manusia. Tuhan Yesus juga 100% manusia. Dan dia betul-betul haus, dia letih karena perjalanan. Kalau saudara lihat di peta perjalanan memang cukup jauh. Tapi tetap saja meskipun benar-benar Yesus itu haus, ini tetap kelewat batas. Bahkan sang perempuan pun menyadari bahwa Yesus ini sedang kelewat batas, melewati batas. Di ayat 9 dikatakan seperti ini. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Bahkan dikasih dalam kurungnya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, kata tidak bergaul ini bukan sekedar tidak bergaul misalnya di sekolah. Sebab anak-anak yang duduk di depan tidak bergaul dengan anak-anak yang duduk di belakang. Saudara, bukan seperti itu. Atau misalnya sebab anak-anak senior tidak bergaul dengan anak-anak junior. Bukan seperti itu saudara. Tetapi ini masalah najis. Oleh sebab itu, kata perempuan, kata Samaria, kata percakapan, itu adalah sebuah hal yang melewati batasan. Ini masalah kenajisan. Saudara-saudara, apakah pernah mendengar istilah kosher? Jika sekarang saudara pernah mendengarnya, nah ini melambangkan juga bahwa sampai sekarang batasan itu masih jelas. Kalau saudara pernah naik pesawat lintas negara, pasti biasanya akan ada berbagai macam pilihan makanan. Misalnya halal, kosher, dan lain-lain. Nah ini standar Yahudi, saudara, kosher itu. Jadi semua harus kudus, bahkan alat makanannya pun harus kudus, harus khusus. Nah saudara, saya ingat sekali sebuah cerita ketika ada seorang dosen saya di saat membawa rekannya dari Israel dan berkunjung ke kota Malang. Dan ketika waktu makan tiba, paniklah satu isi kampus karena dia nggak bisa makan. Jadi beberapa mahasiswa harus keluar untuk cari alat makan yang baru, yang sesuai dengan standar. Jadi begini saudara, kita coba lihat keadaannya ya. Ini Yesus haus. Dia datang sendiri minta minum kepada perempuan. Perempuannya dari Samaria. Timbanya dari perempuan Samaria juga. Ini udah kelewat batas saudara. Mungkin zaman sekarang rasanya biasa aja. Tapi pada zaman dulu berbeda. Rabi itu tidak boleh berbicara sama wanita. Ya kecuali mungkin saudara ya. Apalagi ini wanita asing. Makanya dikatakan di ayat 27 bahwa murid-muridnya heran. Lah ini ngapain Rabi kita ngobrol sama cewek asing pula. Nah sebenarnya Samaria itu dibilang asing juga bukan saudara-saudara. Karena sesungguhnya mereka itu adalah satu moyang.
Makanya di sini dikatakan dia itu berada di sumur Yakub. Karena mereka ini ya satu nenek moyang, yaitu dari Yakub. Nah, lalu ada apa antara Samaria dan Yahudi? Saudara, memang ini ya namanya saudara kan ya sering ribut, ya nggak? Misalnya antara MU sama City, ya kan sering ribut. Atau antara Inter dengan AC Milan, sering ribut. New York Knicks dengan Brooklyn Nets, wah tuh paling heboh deh ya kalau bertanding. Nah, ini pun antara Samaria dan Yahudi pun ada ketegangan. Saya coba jelaskan sedikit secara singkat untuk kita bisa memahami sedikit apa sih sebenarnya yang terjadi di antara mereka. Saudara, ini terjadi ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus hadir. Lama sekali, panjang sekali. Jadi kerajaan ini pecah waktu Salomo mati. Menjadi kerajaan utara, kerajaan selatan. Lalu singkat cerita kerajaan ini dibuang. Nah, cara pembuangannya itu berbeda. Kalau kerajaan selatan itu dibuangnya itu utuh. Langsung dibuang, plek, satu bangsa. Nah, sedangkan kerajaan utara mereka dibuang, tetapi mereka sering kali dicampur-campur. Nah, oleh karena cara inilah mereka menjadi tercampur. Nah, karena inilah seringkali dibilang bahwa mereka dianggap tidak murni lagi. Karena bercampur dengan bangsa lain, mereka melakukan kawin campur. Dianggap najis. Sehingga waktu mereka kembali lagi ke tanah perjanjian, mereka pun sudah tidak mau bersatu lagi antara utara dan selatan. Waktu Yehuda bangun bait suci di Yerusalem, mereka udah tidak mau lagi bersama-sama. Mereka gak mau lagi kongsian tuh. Makanya kita lihat nanti di ayat 21 ada isu soal theological. Berikutnya yaitu soal penyembahan. Ada yang di Yerusalem, ada yang di Gerizim. Mereka terus bersaing, ribut, bahkan saling menghancurkan. Dan tentu saja saling menghancurkan akan menimbulkan kepahitan. Batasan ini sangat tinggi, sangat mengerikan. Itulah sebabnya perempuan itu pun tahu, sadar bahwa masa minta minum sama aku? Ini soal permusuhan ratusan tahun, tapi Yesus berani. Dia melewati batasan ini, dia melewati tembok ini dengan Injilnya. Saudara, di sisi lain juga sangat aneh sebenarnya ketika Yesus minta tolong. Kenapa? Karena tidak mencerminkan tentang kekristenan, bukan? Apalagi akhir-akhir ini. Suka tidak suka, kekristenan itu secara sosiokultural, secara batasan ini dinilai sebagai agama yang kolonial, bukan? Apalagi di Indonesia. Spiritnya adalah 3G, gold, glory, and God. Melihat orang yang tidak punya Injil itu mereka lihat sebagai orang-orang yang berada di bawah. Oh, kamu gak punya Injil ya? Nih, gue kasih Injil. Mereka melihat orang yang tidak punya Injil sebagai orang yang berada di bawah. Dan sangat legit, sangat sah kalau Yesus bilang begini. Oh, kamu ya nyari air di sini. Gak punya air hidup ya? Kasian deh lu. Oh, kamu ya nih orang berdosa ya, makanya cari air siang-siang bolong begini. Nih dosamu saya buka. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus justru berusaha melihat keadaan ini secara nyata dan memberikan kasih. Yesus melihat bahwa oh perempuan ini butuh air. Yuk kita ngobrol tentang air. Setelah di sana itu panas, air itu jauh. Ditambah lagi mengambil air itu pun merupakan kegiatan yang sangat pahit buat dia. Kenapa pahit? Karena kita lihat dia mengambil air itu siang-siang bolong. Seharusnya dia ambil air itu sore-sore waktu cuaca sudah lebih adem, bareng-bareng dengan orang lain. Tapi dia gak lakukan itu. Kenapa? Karena bisa dibilang dia ini sampah masyarakat, saudara-saudara. Nanti kita lihat bahwa dia itu sudah punya 5 suami. Yang sekarang ada bukan suaminya. Bagaimana ya ngomongnya ya. Punya 5 cowok. Ya ampun, banyak banget. Saudara, ini adalah perempuan Samaria itu. Bahkan dia perempuan, dia Samaria, dianggap najis bahkan oleh kaumnya sendiri. Dia gak bisa bergabung sama kaum ibu-ibu yang lain itu yang pada umumnya. Disitulah dia berada, di sumur Yakub. Yesus menemukan dia. It is her source of life and her source of pride. Sumber kehidupan dan kebanggaan dia di situ. Tapi Yesus tawarkan air hidup. Dan dia tahu, Yesus tahu perempuan ini pasti tertarik. Dan disitulah cara Yesus menyampaikan Injil. Yang kedua, saudara-saudara, adalah batasan teologikal.
Betul bahwa Yesus mengenal kebutuhan dari perempuan Samaria dan ia memberikannya melewati batasan sosiokultural. Tetapi ia tidak sampai pada apa yang perempuan Samaria itu rasakan dia butuhkan. Tetapi Yesus memberikan apa yang lebih dari yang dibutuhkan. Karena Yesus tahu sebenarnya perempuan Samaria tidak tahu apa yang dia butuhkan. Yesus memberi lebih daripada itu. Yesus tahu bahwa perempuan Samaria ini membutuhkan sesuatu yang lebih daripada itu. Saudara, memang yang Yesus lakukan pada bagian ini tidak dapat kita tiru. Ia membuka dosa perempuan itu. Karena Yesus Maha tahu. Tapi kita bisa ambil prinsipnya, saudara. Yaitu apa prinsipnya? Setiap orang membutuhkan pertobatan dan harus melakukan penyembahan. Saudara, inilah dua isu teologis utama yang seringkali dilupakan. Bahwa adalah setiap orang harus bertobat. Setiap orang membutuhkan pertobatan dan harus melakukan penyembahan. Saudara, bagaimana caranya supaya orang dapat bertobat? Sederhana. Orang itu harus sadar bahwa dirinya berdosa. Tapi saudara-saudara, dalam hal ini kita harus sangat berhati-hati. Gunakan kasih, gunakan kelemah lembutan. Ingat saudara-saudara, Yesus pun gunakan cara yang halus. Tadi sudah saya kasih contoh. Bukan cara kolonial, tapi dengan kelemah lembutan. Makanya di ayat 16 Yesus menyuruh perempuan tersebut memanggil suaminya. Padahal Yesus bisa saja bilang begini, saudara-saudara kan. Perempuan yang banyak laki, tobat kamu. Sama kan maknanya. Membuka dosa, menyuruh orang bertobat. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus lakukan dengan lemah lembut. Dan kita pun diajak untuk berbuat demikian. Lebih susah, iya. Tetapi lebih mudah bagi seseorang untuk menerima dan merasakan Injil. Ketika melakukan pendekatan dan penginjilan, lakukanlah dengan kasih. Bukan dengan semena-mena, apalagi dengan emosi. Jangan sampai lebih banyak orang non-Kristen yang ketika mendapatkan Injil, itu lebih banyak yang sakit hati daripada yang bertobat. Jangan langsung konfrontatif, tetapi persuasif, saudara-saudara. Dan terbukti efektif. Perempuan ini bertobat. Saudara, kalau kita lihat di ayat 19. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Mungkin ketika kita mendengar ayat ini, beberapa dari kita bisa memiliki persepsi yang berbeda, bukan? Mungkin ada yang bisa berkata seperti ini. Wah, bagus ini. Dia sudah bisa melihat Yesus sebagai nabi. Lumayan lah, sudah hebat dia. Atau sebagian dari kita ada yang mengatakan, oh no. Masih kurang itu. Yesus kan bukan cuma nabi. Payah ini perempuan. Yesus itu kan Tuhan. Tetapi apapun itu, kedua hal ini bukanlah isu utamanya lagi. Karena isu teologis yang kedua adalah soal penyembahan. Bukan sekedar pengetahuan, tetapi bertobat dan menyembah. Bahkan perempuan ini memang pengetahuannya masih sederhana. Dia berusaha untuk berargumen dengan Yesus di ayat 20. Kita akan lihat. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara, ini isu sensitif. Tadi yang saya bilang, ini penuh dengan kepahitan. Isu penolakan, isu penghancuran itu ada di sini. Ini isu sensitif. Tadi kita sudah lihat dan pelajari. Dan sering gak sih saudara ketika kita ingin melakukan PI malah diajak debat, malah diajak ngomong sana sini, keberatan ini, keberatan itu, lalu ngomongin hal-hal lain. Mungkin perasaan kita ada yang panas, ada yang wah ini saatnya membuktikan kebolehanku belajar apologetika selama ini. Inilah saatnya aku membuktikan diriku, wah macam-macam. Tapi kita lihat sikap Yesus langsung kepada intinya. Yesus cuma ingin ngomong soal tempat, gak penting. Skip langsung ke intinya, yaitu ayat 24. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Langsung ke permasalahan intinya, yaitu ketika bertobat, kamu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Bukan berbahasa roh, tetapi roh itu tidak dibatasi tempat lagi. Dimanapun kita menyembah, itu bisa. Kenapa? Karena Yesus adalah roh dan kebenaran itu. Di ayat 25, wanita tersebut, perempuan Samaria ini masih berusaha berargumen. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dia bilang, oh ya, yang kamu omongin sih benar ya, Yesus. Tapi kan
Yang benar itu ya Mesias. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dia disebut juga Kristus. Nah, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Bukan kamu yang ngomong, Yesus. Yang ngomong itu nanti tuh yang namanya Mesias, yang namanya Kristus itu. Dia itu kalau dia yang datang itu baru dia yang boleh ngomong. Bukan kamu, Yesus. Yesus to the point juga langsung. Akulah dia. Ini sebuah pengakuan yang agung, saudara. Jarang dilakukan. Tapi Yesus berikan ini kepada perempuan Samaria. Yesus lakukan, tembus batas semuanya. Keberatan-keberatan, argumen-argumen. Dia beritahukan semuanya ini kepada perempuan Samaria ini. Saudara-saudara, inilah batas yang dilampaui oleh Yesus. Seburuk apapun kita, sekotor apapun kita, atau apapun orang yang kita hadapi, Injil itu sanggup menembus batas. Saudara-saudara, saya teringat kisah 10 tahun yang lalu ketika papa saya harus pergi ke Singapura untuk melakukan check up. Saudara, saya nggak ikut karena saya ada ujian. Ya karena nggak diajak juga sih saudara-saudara. Saya belum pernah keluar negeri dan saya menantikan sekali cerita dari papa saya ketika dia pulang. Anehnya ketika dia pulang dia nggak cerita tentang itu saudara. Justru dia malah terkesan dengan suatu tempat. Suatu kafe yang sangat berkesan buatnya. Saudara, saya akan tunjukkan videonya.但很好卖。Nama tempatnya adalah Breakthrough Cafe. Silakan boleh ditampilkan. 我一共坐牢7次，因为犯下了偷窃、打抢、吸毒和贩卖毒品。监狱是一个很复杂的地方，然而神却让我在坐牢的时候有一个听到福音的机会。过后，通过牧师和辅导员的帮助，我来到了突破之家。突破宣道之家是一间福音戒毒中心，也是福音关怀企业。突破咖啡馆更是这个关怀企业的一部分。能够参与咖啡馆的服事，让我有工作的机会和工作的培训。不过最重要的是通过信仰和宗教的帮助，让我能够更加的明白神的话语。这几年在咖啡馆的服事，我都很细心、很耐心、谦卑的去学习彼此接纳和原谅，
学习彼此建立生命，而不是去拆毁。每半年的时间，都会有一批新的弟兄来到咖啡馆学习。他们所遇到的问题都大同小异，看不懂英文字，看不懂华文字，不懂得如何使用电脑，没有做过餐饮业，甚至害怕去面对这些来到咖啡馆吃饭的客人们。然而，神却让我们在一个很好的工作环境当中，让同工们都可以细心和耐心地去教导这些新到的弟兄们，教导他们改掉这些不好的习惯，并且让他们学习一些正确的工作态度。社会关怀企业突破咖啡馆，让弟兄们建立自己的信心，为主做盐做光，为主做见证。愿一切荣耀都归给我们在天上的父。阿们。我们所做的事工，不只帮助了这些过来人，他们的家人也得到祝福。我们的整个这个节目乃是一个好土的节目，就是一个好土的模式，帮助这些全系读者认识上帝，回应上帝，他们认罪悔改，归向耶稣，他们愿意走这条基督徒的生活，一个属灵的生活，一个信仰的生活，那就帮助他们有一天能够成立家庭，重返社会。这多年来，我们看到很多的果子，我们要感谢上帝。Saudara-saudara mungkin bingung, sama seperti saya juga bingung. Karena ketika awalnya saya cari tahu di Google tentang tempat ini rasanya biasa-biasa aja. Karena menurut saya di Singapura seharusnya banyak dong tempat yang lebih berkesan, atau papa saya saking ngiritnya gak kemana-mana. Ya memang sih dia gak kemana-mana. Tapi kenapa tempat ini, kenapa gak rumah sakit? Bagus loh rumah sakitnya, dokternya baik-baik, pinter-pinter, keren-keren fasilitasnya atau apalah. Saudara, lalu apa yang membuat papa saya begitu terkesan dengan tempat ini? Saudara, daripada saya yang ceritakan, saya akan tampilkan lagi sebuah video yang akan menceritakan kepada saudara tentang tempat ini. Saudara, melalui video ini kita mengetahui bahwa Injil adalah pesan yang menembus batas. Segala batas sosiokultural, segala batas teologikal dapat dilewati oleh Injil. Apa dampaknya Injil yang nyata? Perempuan Samaria tersebut pun akhirnya dapat menembus batasan. Pada ayat 34-35, Yesus mengatakan bahwa ia harus melakukan kehendak Bapa. Tuayan sudah banyak. Ayat 39, perempuan itu langsung menembus batasan. Ayat 39, dia langsung memberikan kesaksian kepada orang-orang di Samaria, orang-orang lainnya. Saudara, perempuan ini sebelumnya untuk ambil air aja, dia malu-malu, saudara. Dia gak mau beramai-ramai untuk ambil air. Sesuatu hal yang sangat dia butuhkan dan dia rindukan, dia gak berani waktu itu, malu. Tapi sekarang ia mampu memberitakan Injil itu kepada orang banyak, orang Samaria. Perempuan Samaria ini pun akhirnya mampu menembus batas ketika menerima Injil yang menembus batas itu. Saudara, bukan saja hanya satu orang perempuan Samaria, tetapi banyak orang-orang Samaria itu pun juga mau menembus batas, mendengarkan Injil itu. Mereka juga menembus batas ketika mereka mendengarkan dan menerima Injil itu. Dan Injil yang menembus mereka terlebih dahulu itu memampukan mereka sehingga mereka mampu berkata di ayat 42. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, maksudnya perempuan Samaria, sebab kami sendiri telah mendengar dari dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara-saudara, memang betul. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Yesus adalah pribadi yang paling tahu soal batasan. Seberapa banyak excuse kita, seberapa banyak alasan kita soal batasan-batasan, Yesus adalah pribadi yang paling tahu soal batasan. Itulah sebabnya ada inkarnasi. Karena dia tahu batasan antara Allah dan manusia. Dan dia harus menembus batasan itu dengan menjadi manusia. Dia tahu betul batasan antara Allah dan manusia. Bapa pun rela menembus batas. Dia mengutus anaknya untuk kita. Roh Kudus pun menembus batas, tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita. Allah Tritunggal mau menembus batas tersebut. Bahkan tinggal di dalam kita. Maukah kita juga punya kerinduan yang sama
seperti Allah. Pesan yang telah menembus batas itu kita bagikan juga ke orang lain. Orang yang terbatas, jika menerima pesan yang menembus batas, akan dimampukan untuk melewati batasan-batasan. Allah telah mencari kita. Dan Allah juga memanggil kita untuk menyampaikan Injil. Menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Supaya makin banyak lagi orang-orang yang datang kepada Dia. Menjadi penyembah-penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maukah kita membagikan pesan yang menembus batas itu? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Engkau memberikan pesan yang telah menembus batas diri kami terlebih dahulu. Kami bersyukur atas Injil yang boleh kami terima, Injil yang boleh kami hidupi. Dan biarlah Injil itu boleh terus kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Taruhlah kasih, tanamkanlah kasih, tumbuhkanlah kasih, sehingga kami rela mau untuk menembus batas yang ada. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau rela menembus batas itu agar kami boleh merasakannya. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam keseharian kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala hormat kemuliaan pada Allah. Kita nyanyikan lagu doksologi. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, jalanilah kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini tentang tindakan Yesus yang menembus segala batas untuk menginjili, menjangkau orang datang kepada Allah. Menjadi satu teladan dalam kehidupan kita. Untuk kita juga diberikan kekuatan untuk menjangkau setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita mengenal anugerah Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.
dipersilahkan duduk. Silahkan ambil saat teduh. Kebaktian selesai. Kami tim pelayan kebaktian umum Minggu 26 September 2021 Gereja Kristen Kalam Kudus Medan mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.